Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, tanggal 11 bulan Juli tahun 2025, kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Minggu ini adalah minggu ke-6 gitu ya, minggu ke-6 sesuai dengan RPS pada mata kuliah akuisisi data dan instrumentasi. Minggu ke-6 kita akan membahas tentang pencuplikan sinyal. Oke, pencuplikan sinyal ini merupakan hal yang sangat urgen, sangat penting dalam proses akuisisi data. Data yang dihasilkan itu bisa valid, bisa sesuai dengan kenyataannya, tergantung pada pencuplikan sinyalnya. Bagaimana dia itu mewakili sinyal yang ada sebenarnya. Ini adalah RPS yang sudah saya jelaskan kemarin di awal di minggu pertama. Jadi ada capaian pembelajaran, setelah itu indikator pembelajarannya. Sementara untuk minggu ke-6 kita akan mencapai sub CPMK ketiga, yaitu mampu merancang dan mewujudkan komponen proses peralatan fasilitas segala macam dengan indikator ketercapaiannya ada 3. Yang pertama, ketepatan menerapkan analog to digital converter atau ADC. Ya. Yang kedua, ketepatan menghitung proses kuantisasi. Yang ketiga, disiplin mengikuti pembelajaran. Nah, disiplin ini penting, kenapa? Karena saudara nanti masuk ke industri harus disiplin, tepat waktu, dijaga etikanya. Oke, ada gambaran umum yang ingin saya berikan supaya saudara nanti dalam mengikuti pembelajaran ini memahami terhadap apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, akuisisi data itu merupakan proses untuk menghasilkan data yang diinginkan. Jadi data yang diambil menggunakan sensor itu nanti keluarannya sesuai dengan yang sebenarnya. Itu akuisisi data. Seumpamanya suhu 30 derajat, nanti yang ditampilkan juga 30 derajat, tidak boleh suhunya 30 derajat tapi ditampilkan 28,5, itu terlalu jauh, errornya terlalu besar ya. Nah, karena sinyal yang diperoleh dari sensor itu merupakan sinyal analog, dan kita tahu bahwa sifat sinyal analog itu adalah kontinu, tidak mudah dimanipulasi, dan penyimpanannya tidak bisa ditentukan, itu membutuhkan suatu database yang besar. Ya, sehingga diperlukan perubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital, yang mana kita tahu bahwa sinyal digital itu mudah dalam manipulasinya. Manipulasi itu maksudnya mau dirubah dalam bentuk apapun, gampang gitu loh. Dan penyimpanannya juga mudah, tinggal dikodekan, ini pencuplikan keberapa, nilai digitnya berapa gitu ya. Nah, biasanya perubahan sinyal analog menjadi digital itu dilakukan di piranti yang biasa disebut dengan ADC. ADC itu biasanya dalam bentuk IC. Setelah itu di dalam microcontroller itu pasti saudara ada tulisan ADC 0, ADC 1. Sehingga microcontroller itu ADC-nya bukan hanya 1, bisa sampai berapa? Bisa sampai 5, bisa sampai 10 mungkin. Atau kalau Arduino Mega bisa sampai berapa itu ADC-nya. Karena itu memang kebutuhan untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital sangat penting. Ada beberapa istilah teknis mungkin yang saudara belum pernah menjumpai. Di dalam pencuplikan sinyal itu ada yang namanya digital signal processing. Ya. Pemrosesan sinyal digital, apa itu pengolahan sinyal digital untuk apa? Analisa, modifikasi, dan optimalisasi sinyal. Ada juga istilah simple unhold SNH. Karena orang Indonesia biasanya itu adalah proses pengambilan sinyal analog pada saat tertentu dan menyimpannya dalam nilai konstan pada saat tertentu itu juga. Jadi pada saat dicuplik
setelah itu harus ditahan. Untuk apa? Untuk proses kuantisasi. Nah, selanjutnya ada istilah kuantisasi, quantization, yaitu perubahan sinyal analog yang dari sensor itu nilainya kontinu dirubah menjadi sinyal digital atau diskrit. Kalau sinyal diskrit berarti nilainya hanya 0 dan 1, nilai digital binir ya. Setelah itu ada istilah quantization error, kesalahan kuantisasi. Pencuplikan itu nanti akan menghasilkan suatu tegangan yang berbeda entah sedikit itu dari nilai analog yang sebenarnya. Nah, perbedaan antara nilai analog setelah proses kuantisasi dengan nilai analog sebelum kuantisasi itu disebut dengan quantization error, kesalahan kuantisasi. Ini hubungannya nanti dengan besaran bit dari suatu ADC, nanti akan kita lihat. Nah, kuantisasi sendiri ada dua jenis, ada yang unipolar, ada yang bipolar. Ya, kalau yang unipolar ini hanya kuantisasi yang positif saja, sinyalnya yang positif, yang bisa diproses. Tapi kalau quantization bipolar itu baik sinyal positif maupun sinyal negatif bisa diproses. Nah, ada resolusi ADC ini sangat menentukan. Kenapa? Karena resolusi ADC yang akan menentukan seberapa besar kebenaran nilai yang dikonversi. Ya, kalau ADC-nya 3 bit dengan ADC 8 bit pasti lebih baik yang 8 bit. Tapi harga ADC 3 bit dengan ADC 8 bit pasti lebih mahal, jauh lebih mahal yang harga 8 bit. Oke, ada yang ditanyakan? Saya persilahkan, mungkin di awal. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pencuplikan sinyal, sampling. Jadi ada istilah sampling, berapa frekuensi samplingnya, biasanya gitu. Kalau saudara bekerja di pengolahan sinyal, ada sinyal analog, akan diolah, akan ditampilkan dalam suatu penampil, ada yang namanya sampling, atau pencuplikan sinyal. Nah, jadi dalam suatu pengolahan sinyal biasanya diagram bloknya terdiri dari filter analog, ada ADC, ada DSP, ada DAC, ada filter rekonstruksi. Ya, filter analog. Kenapa harus ada filter analog? Karena pada dasarnya sinyal yang dihasilkan oleh sensor itu pasti di situ ada beberapa sinyal yang menumpanginya dengan frekuensi berbeda. Kalau nggak difilter, nanti sinyal tersebut akan ikut dalam proses ADC, gitu ya, sehingga harus difilter dulu. Nah, setelah melalui filter, maka proses pencuplikan dan kuantisasi terjadi di ADC. Hasil pencuplikan tersebut setelah menjadi keluaran ADC itu adalah nilai digital, gitu ya. Nah, nilai digital yang sudah diperoleh nanti akan diproses di DSP, Digital Signal Processing, memproses sinyal digital. Untuk apa? Kok ada DSP? Untuk diproses, dimanipulasi, dan untuk menyimpan sinyal. Disimpan di DSP nanti. Ini hubungannya dengan kontrol nanti. Kalau kayak gini ada kontrol, mau kontrol, ada umpan balik, dikelolanya di DSP. Itu ya, di pemrograman DSP. Mungkin saudara waktu sistem pengaturan pernah diajari, tapi hanya bloknya saja gitu ya, blok controller. Nah, di dalam controller itu pasti ada ADC, ada DSP, ada DAC. Gitu ya, pasti ada itu. Nah, setelah itu kalau ingin data digital tadi dirubah lagi menjadi bentuk analog, karena plannya atau aktuatornya adalah analog, membutuhkan sinyal analog, maka dibutuhkan DAC dan filter rekonstruksi. Untuk apa? Supaya sinyal tadi yang dari filter analog, kan tadi bentuknya analog, diolah menjadi digital supaya bisa dimanipulasi di DSP. Kalau dibutuhkan di aktuatornya adalah analog, harus dirubah dalam bentuk analog juga.
Maka dibutuhkan DAC, digital to analog converter, sama filter rekonstruksi. Supaya sinyalnya hanya sinyal dengan frekuensi itu yang keluar nantinya. Gitu ya. Oke, itu adalah pencuplikan sinyal. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, monggo. Sebelumnya saya zaman tanya tentang istilah sebelum komunikasinya ini, yaitu tentang quantization error. Ya. Seberapa pengaruhnya quantization error tersebut terhadap sinyal digital yang akan dikeluarkan? Ya. Nah, dengan kita mengetahui kuantisasi error, kan berarti kuantisasi error itu perbedaan antara sinyal analog sebelum dikuantisasi, dirubah menjadi digital, sama nilai analog setelah melalui kuantisasi. Kan seharusnya idealnya sinyal analognya sama nilainya. Tapi ternyata karena proses kuantisasi, ternyata nilainya tidak sama. Nah, ketidaksamaannya berapa persen? Itu yang diperlukan. Kalau kita tahu kuantisasi error, hubungannya nanti dengan jumlah bit pada ADC. Nanti kita akan buktikan bahwa ADC dengan 3 bit itu pasti kuantisasi errornya lebih besar dibandingkan ADC yang 8 bit. Apabila yang ADC 16 bit. Nah, itu pentingnya di situ kuantisasi error. Ya, jadi pemilihan bit ADC, resolusi ADC itu sangat menentukan kuantisasi error, kesalahan kuantisasinya. Karena idealnya sinyal analog yang diambil, diolah, itu keluarannya nanti juga sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti di penampilnya juga berbeda. Kalau mau ditampilkan di LCD atau ditampilkan di layar komputernya, atau malah untuk diolah kembali untuk mengontrol. Kalau sampai beda jauh, ya nanti lagging terus, ketinggalan terus untuk memperbaikinya. Oke, itu. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Ya, Farhan? Ya. Filter, ini ya, oke. Apakah ada kriteria pemilihan filter dalam frekuensi yang berbeda? Ya, jadi filter ini pemilihannya harus tahu. Kira-kira sinyal yang akan kita sampling dan kuantisasi, kira-kira itu dia itu daerahnya daerah apa? Dekat kebisingan, dekat sama kabel yang di situ bisa ada interferensi sinyal, ya. Sehingga nanti filter analog yang namanya filter analog ya. Filter analog berarti nanti yang filter bukan dari IC, tapi dari resistor dan kapasitor serta induktor. Hanya gabungan itu. Biasanya yang diambil di sini adalah filter analog yang jenis low pass filter. Tapi tergantung juga dengan sinyal yang akan kita ambil ya. Kalau sinyal kita ambil kita sudah tahu bahwa sinyal yang mau kita ambil frekuensinya rendah, berarti kita harus menggunakan high pass filter. Gitu ya? Benar ya? Gak kembali. Apa maksudnya low pass? Apa bedanya low pass filter dengan high pass filter? Low pass filter berarti filter yang melewatkan frekuensi rendah. Berarti kalau sinyal yang akan kita ambil, kita cuplik itu frekuensinya rendah, berarti yang dipakai adalah low pass filter. Yang enggak low pass filter kita buang. Ya. Kalau sinyal yang akan kita cuplik itu frekuensinya tinggi, maka kita menggunakan high pass filter. Oke, gitu. Biar nanti sinyal yang akan kita olah betul-betul sinyal yang kita inginkan, tidak terganggu oleh sinyal dengan frekuensi yang lain. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Nanti sambil jalan ya, ini masih banyak ini. Nah, pencuplikan sinyal kita lihat. Bagaimana sih maksudnya pencuplikan sinyal? Seumpamanya kita punya sinyal analog, bentuknya sinus. Ya, analog sinus. Nah, yang dimaksud pencuplikan sinyal, karena sinyal analog ini mau disusun dalam tabel yang mempunyai nilai binir, maka kita menentukan pencuplikannya. Ini kita ambil di sini, pada saat di sini kita ambil. Berapa nilainya? Masukkan ke tabel. Gitu ya. Pada saat di sini berapa nilainya, masukkan ke tabel.
Jadi nggak semuanya mulai dari sini diambil semuanya, tempat penyimpanannya terlalu banyak. Jadi kita ambil, makanya ada yang namanya frekuensi sampling. Akan diambil berapa ribu per 1 detik. Sumpamanya frekuensi samplingnya 8 kHz. Berarti dalam 1 detik sini, ini pencuplikannya sebanyak 8.000 kali. Oh, gimana membayangkannya Pak? Ya kalau manusia nggak bisa. Tapi kalau microcontroller bisa. Itu ya. Nah, makanya di sini, ini pencuplikannya, ini sebenarnya frekuensinya 1, pencuplikannya dalam 1 gelombang berapa kali ini? 1, 2, 3, 4. Dicuplik 4 kali. Nanti akan kita belajar berapa sih Pak frekuensi sampling yang harus kita tentukan supaya sinyal yang kita cuplik itu nanti bisa direkonstruksi ulang. Ya, bisa direkonstruksi ulang. Nanti ada teorema pencuplikan, gitu ya. Ada teorema pencuplikan. Ini teorema pencuplikan. Bahwa sinyal analog dapat direkonstruksi secara baik apabila frekuensi pencuplikan minimal 2 kali frekuensi maksimal sinyal yang akan dicuplik. Jadi minimal itu 2 kali. Kalau sinyal suara, ada sinyal suara manusia mempunyai frekuensi 4 kHz. Maka berapa frekuensi pencuplikannya sesuai dengan teorema? Maka Fs frekuensi sampling sama atau lebih besar 2 dari frekuensi maksimal. Ya, berarti kalau suara manusia yang mempunyai frekuensi 4 kHz, maka frekuensi samplingnya berapa? Minimal berapa? 4. 2 dikalikan frekuensi maksimalnya supaya bisa direkonstruksi. Kalau frekuensi yang akan kita cuplik 10 kHz, maka frekuensi samplingnya berapa? Minimal 20 minimal ya. Semuanya kita mau ngambil 40 lebih baik. Tapi perlu diingat, proses pencuplikan itu kan membutuhkan waktu. Kalau semakin banyak, frekuensinya semakin tinggi, maka proses yang ada di dalam semakin lama. Perlu diperhitungkan itu, bukan hanya ambil 10 juta biar bagus. Ya enggak juga gitu loh. Ya, kalau bisa 2 aja, 2 kalinya bisa direkonstruksi ulang, kenapa harus ambil 100 kalinya? Itu ya. Jadi ini. Contohnya ini. Ini adalah sinyal analog dengan frekuensi 40 Hz. Dicuplik dengan frekuensi pencuplikan adalah 100 Hz pencuplikannya. 1, 2, 3, 4. Nah, dengan melampaui kriteria minimal 40, dicupliknya 100. Kan lebih dari 2 kali. Nah, ini loh, kelihatan bisa direkonstruksi ulang. Tapi yang di bawah, frekuensi sinyal analognya 90 Hz, itu dicuplik 100 Hz, tidak memenuhi kriteria. Iya kan? Sinyalnya 90 Hz, dicuplik 100 Hz, nggak sampai 2 kalinya kan? Kalau 2 kalinya kan 180. Maka akan kelihatan bahwa sinyal rekonstruksinya akan berbentuk kayak gini. Kan jauh ini, sinyal aslinya kayak gini, tapi karena pencuplikannya 100 Hz, bentuknya berbentuk kayak gini. Sehingga kalau pencuplikan tidak memenuhi teorema pencuplikan, maka ini akan terjadi suatu istilah yang namanya aliasing. Alias katanya orang Madura itu, alias tidak sebenarnya. Kalau alias Bambang alias Manjupri sebenarnya ya, kan bukan alias saja, bukan Manjupri itu kan bukan nama sebenarnya ayahnya, tapi namanya sebenarnya itu disebut, ini adalah suatu keadaan aliasing. Jadi sinyal hasil rekonstruksinya tidak mendekati sinyal aslinya. Ya, karena apa? Karena frekuensi samplingnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Minimal 2 kali frekuensi maksimalnya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke sample and hold. Maksudnya pencuplikan dan penahanan. Tadi dicuplik, kalau dicuplik langsung dilepas, gimana kuantisasinya nanti? Gimana prosesornya mengolah bahwa ini 10 volt, kira-kira dikodekan berapa? Digitnya 00110.
Itu kalau nggak ada yang namanya simple and hold, mencuplik, mengambil, dan menahan, maka prosesornya untuk merubah dari analog menjadi digital akan kesulitan. Jadi bukan hanya dicuplik saja, tapi harus ada penahannya. Jadi kalau digambarkan bentuk rangkaiannya, gimana kok bisa sampling itu bisa diolah di prosesor nanti. Jadi ada simple and hold namanya. Dicuplik tapi ditahan. Nah, ini gambarnya. Ini adalah suatu apa? Op-amp. Itu ya. Masih ingat ya op-amp ya? Diingat-ingat kembali. Ini op-amp, ada VN. Op-amp-nya jenisnya input buffer. Jadi dia tidak menaikkan, dia tidak menurunkan, hanya sebagai buffer aja. Pada saat V-in masuk, ini adalah saklar theta S itu sampling akan menutup. Maka kapasitor akan mengisi. Saudara tahu bahwa sifat kapasitor dia akan mengisi sesuai dengan nilai amplitudo V-in-nya. Kalau V-in-nya 3 volt, maka dia akan terisi 3 volt. Pada saat saklar ketutup akan mengisi, pada saat sudah mengisi, meskipun saklarnya kebuka, tahan tetap. Di VSH nilainya tetap 3 volt. Kenapa? Ada kapasitor volts yang menahan. Gitu ya. Oke. Jadi ini istilahnya rangkaian sample and holds kayak gini. Nah, sekarang kuantisasi. Setelah dicuplik, harus dilakukan kuantisasi. Apa itu kuantisasi? Pembulatan sinyal tak hingga analog menjadi sinyal terhingga diskrit, proses perubahan. Tadi sinyal analog yang diambil, sekarang kan harus dirubah itu menjadi sinyal analog. Ya, itu namanya kuantisasi. Dikodekan binir itu loh. Sinyal yang diambil, berapa kode binirnya itu loh. Itu namanya kuantisasi. Nah, error yang disebabkan oleh kuantisasi disebut kesalahan kuantisasi. Jadi pasti kuantisasi itu menimbulkan error, pasti itu. Itu ya. Makanya error yang disebabkan kuantisasi disebut kesalahan kuantisasi. Perhitungannya error kuantisasi ini. Tegangan keluaran setelah kuantisasi dikurangi tegangan sebelum kuantisasi. Itu adalah error kuantisasi. Ada beberapa persamaan yang perlu dipahami untuk bisa tahu proses kuantisasi itu kayak apa. Yang pertama adalah jumlah level kuantisasi. Ya, jadi seumpamanya ada sinyal analog dari 0 volt sampai 5 volt. Mau dikuantisasi dengan bit ADC seumpamanya 3 bits. Kira-kira level kuantisasinya berapa? Maksudnya 0 sampai 5 itu dibagi berapa level sesuai dengan bit ADC-nya. Rumusnya level kuantisasi adalah 2 pangkat M. M itu adalah jumlah bit ADC-nya. Seumpamanya bit ADC-nya 3, berarti level kuantisasinya adalah 2 pangkat 3 berapa? 8. Kalau M-nya adalah 8, maka level kuantisasinya berapa? 256. Karena saya sudah menghitung gitu lah ya. Nah, ini selanjutnya adalah step size kuantisasi atau resolusi ADC. Setelah tadi dibagi levelnya sudah dibagi. Nah, kira-kira ADC itu setelah dibagi nanti satu stepnya itu berapa volt? Itu namanya resolusi ADC. Ya, ini menentukan kira-kira kode binirnya itu lebih banyak atau lebih sedikit itu loh. Kalau bitnya semakin banyak, ya, delta adalah step size kuantisasi, Xmax itu nilai analog maksimal yang akan diproses, Xmin adalah nilai minimal. Kalau nilai yang akan kita proses 0 sampai 5 volt, berarti Xmax-nya 5 volt, Xmin-nya adalah 0 volt. Nah, selanjutnya adalah indeks kode binir. Nah, bagaimana setelah diperoleh nilai resolusi ADC, kira-kira hasil kuantisasinya ini masuk indeks ke berapa? Untuk nanti mencari kode binirnya berapa sih kode binirnya adalah. Jadi harus tahu indeks kode binir. Rumusnya RON. RON ini bahasa Inggrisnya kalau di matematika adalah pendekatan, gitu ya. Kalau 6,5 berarti pendekatannya ke 7. 6,4 pendekatannya ke bawah 6.
Gitu ya. Lebih besar daripada 0,5 ditarik ke atas, lebih kecil daripada 0,5 ditarik ke bawah. Oke. Setelah itu ada level kuantisasi. Setelah tahu indeks kode binarnya, level kuantisasi nomor berapa sih? Supaya nanti kode binarnya gampang. Oh, kalau yang dicuplik adalah 2,7, maka dia itu harus di level kuantisasi sekian. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh pemahaman kuantisasi, ya, bahwa kalau ada sebuah ADC 8 bit digunakan untuk sinyal analog 0 sampai 5 volt, maka level kuantisasinya 256. Resolusi ADC-nya masuk 0,0195 volt. Indeks kode binarnya 179. Setelah itu level kuantisasinya 3,49 volt level kuantisasinya. Apabila ini 3,5 yang diukur, level kuantisasinya di 3,49, berarti terjadi perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang bisa kita hitung error kuantisasinya. Berapa error kuantisasi? 3,49 dikurangi 3,5. Sebelum dikuantisasi sinyal analognya 3,5, setelah dikuantisasi nilai analognya adalah 3,49, sehingga errornya min 0,01 volt. Ini yang 8 bit, nanti bisa saudara coba di soal yang sudah saya berikan nanti. Jadi pembelajaran hari ini kita akan memperoleh tiga hal yang penting, bahwa frekuensi pencuplikan minimal 2 kali frekuensi maksimal sinyal analog yang akan dicuplik. Kalau tidak, maka akan terjadi aliasing. Semakin tinggi bit ADC yang digunakan, maka resolusi kuantisasi semakin kecil. Resolusinya semakin kecil. Dan error kuantisasi akan semakin kecil pula. Tapi perlu diingat bahwa semakin besar bit ADC, maka proses kuantisasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini nanti soal pengayaan, bisa saudara coba. Ini bisa dihitung dengan ADC 16, analognya 0 sampai 12, kira-kira error kuantisasinya gimana? Tambah kecil atau tambah besar atau gimana gitu ya? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Boleh saudara nanti bertanya lewat WA setiap waktu, terbuka. Apabila ada permasalahan, kesulitan dalam menyelesaikan soal, akan saya bantu nantinya. Nah, ini adalah penugasan terstruktur. Apabila hasilnya nanti saudara ternyata tidak memenuhi target, maka minggu depan akan saya adakan kuis di awal perkuliahan. Sehingga nanti kita akan mengetahui seberapa besar pencapaian terhadap mata kuliah ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.